Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Sudah kerepotankah atau kepayahankah pemerintah mengurus vaksin untuk masyarakat sehingga sekarang mau dijual kepada masyarakat melalui apotek Kimia Farma milik pemerintah? Lalu ketika masyarakat berbondong-bondong ke Kimia Farma untuk divaksin dan itu menimbulkan kerumunan, sekarang vaksin berbayar ditunda lagi. Ada apa sebenarnya dengan kebijakan pemerintah soal vaksin ini? Di bulan Desember 2002, Presiden Jokowi menjanjikan vaksin gratis untuk rakyat. Lalu kenapa sekarang ada kebijakan berbayar mandiri? Sudah 2 hari ini media diramaikan dengan pembicaraan seputar vaksinasi gotong royong yang boleh dilakukan secara individu. Pemerintah mengizinkan klinik khusus seperti Kimia Farma untuk menyediakan vaksin perorangan. Izin yang tertuang dalam Permenkes nomor 19 tahun 2021 ini juga memberi peluang atau kesempatan kepada warga negara asing yang berada di Indonesia untuk mendapatkan vaksinasi. Namun saat ini, rencana tersebut ditunda karena berpeluang menimbulkan kerumunan di masa PPKM darurat dan juga adanya protes terhadap kebijakan tersebut. Apakah pemerintah sudah kerepotan untuk melayani masyarakat dengan pemberian vaksin gratis? Apakah ini cara pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi untuk masyarakat Indonesia? Persoalannya adalah pemerintah sering berubah-ubah dalam membuat kebijakan terkait pelaksanaan pemberian vaksin ini. Di awal rencana, pemerintah sudah membuat prioritas-prioritas penerima vaksin. Nyatanya, dalam praktek, ada orang-orang yang masuk dalam prioritas itu yang belum menerima vaksin. Ambil saja contoh, para tenaga pendidikan dan tokoh agama yang masuk dalam prioritas tersebut. Namun sampai kini, banyak tenaga pendidikan dan tokoh agama yang belum divaksin. Mengapa? Karena tiba-tiba pemerintah mengubah kebijakan dengan memprioritaskan warga masyarakat di atas 60 tahun. Begitu pula ketika vaksin masih diprioritaskan untuk usia 18 tahun ke atas, tiba-tiba muncul kebijakan bahwa yang berusia 12 tahun sampai dengan 17 tahun juga boleh divaksin. Jadi pemerintah sebenarnya tidak konsisten dalam menjalankan prioritas ini. Alasan kedua adalah mekanismenya yang rumit. Banyak orang mendaftar di berbagai link pendaftaran yang tersedia, tetapi tidak jelas kapan bisa divaksin. Setiap hari warga masyarakat mencari informasi tentang pelaksanaan vaksin agar bisa segera divaksin. Tetapi betapa sulitnya mendapatkan peluang untuk bisa segera divaksin. Padahal ada banyak warga masyarakat yang belum divaksin dan ingin bisa segera divaksin. Alasan ketiga, pemerintah membatasi pelaksanaan vaksinasi hanya pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga tertentu saja dan dalam jumlah yang terbatas. Sementara di banyak negara, vaksin diberikan secara luas kepada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik yang ada. Karena itu, prosesnya menjadi cepat dan tidak rumit. Sekarang, setelah masyarakat berebutan, bahkan kadang melanggar protokol kesehatan hanya untuk bisa segera divaksin, ada jalan tol berbayar untuk mendapatkan vaksin. Tidakkah mekanisme ini lebih memberi keuntungan kepada mereka yang punya uang atau yang terpaksa mau membayar karena ingin bisa segera divaksin? Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya uang atau yang tidak bisa membayar atau yang juga tidak mau membayar? Haruskah mereka menunggu tanpa ada kejelasan kapan bisa divaksin secara gratis? Mengingat vaksin yang sudah dibuka bisa saja mubazir atau tidak bisa dimanfaatkan, sebaiknya pemerintah juga menyediakan jalur tol lain untuk warga masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin secara gratis. Pemerintah harus memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk ikut menyelenggarakan pemberian vaksin COVID-19 ini kepada masyarakat. Buatlah kebijakan pemerintah yang mendorong atau menggandeng lembaga-lembaga pendidikan dan juga lembaga-lembaga keagamaan misalnya untuk ikut memberikan vaksin gratis kepada warga masyarakat secara luas umumnya dan warga lembaga-lembaga tersebut secara khusus. Jangan biarkan masyarakat merasa putus asa karena tidak ada kejelasan dalam usaha untuk bisa divaksin. Jangan kendor. Mari bergandeng tangan dan manfaatkan semua sumber daya yang ada untuk bersama-sama menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan mari kita mengakhiri pandemi ini. Indonesia pasti bisa keluar dari pandemi ini.